Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Sanian Rusabila dari jurusan Tadris Matematika 5D UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, ideal prima, yang kedua, ideal maksimal, dan yang ketiga, ring polinomial untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar ring. Langsung saja ya untuk yang pertama, yaitu ideal prima. Kita ke definisi dulu. Misalkan R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dalam R. I disebut ideal prima jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen R, jika A, B elemen I, maka A elemen I atau B elemen I. Nah, jadi untuk membuktikan suatu ring itu ideal prima atau bukan, kita pastikan dulu bahwa ring tersebut ideal, di mana syarat ideal itu adalah tertutup pada operasi perkalian dan pengurangan. Nah, kemudian kalau sudah terbukti ideal, maka kita bisa menentukan apakah ring tersebut ideal prima atau tidak. Nah, syarat dari ideal prima ini adalah untuk setiap A, B harus memenuhi salah satu dari syarat ini, di mana A elemen I atau B elemen I. Jadi kalau memenuhi kedua-duanya itu merupakan ideal prima, memenuhi salah satu pun itu masih termasuk dalam ideal prima. Tetapi kalau tidak memenuhi kedua-duanya, maka ring tersebut bukan termasuk dalam ideal prima. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif, dan diketahui D beranggotakan 7K di mana K merupakan anggota bilangan bulat dengan D ideal dari Z. Tentukan apakah D ring ideal prima atau bukan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pastikan dahulu kita sudah membuktikan bahwa ring tersebut adalah ideal. Tetapi di sini kan sudah beri keterangan bahwa D ideal dari Z, maka kita bisa langsung membuktikan apakah D ini ideal prima atau bukan. Nah, di soal kan sudah tertera bahwa D itu beranggotakan 7K atau kelipatan dari 7. Kalau saya memulai bilangan bulatnya dari 1, maka anggota D ini ada 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Perhatikan, saya mengambil 14 anggota D, di mana 14 ini didapat dari 7 dikali 2, di mana 7 merupakan anggota D atau 2 bukan merupakan anggota D. Di sini masih memenuhi, karena tadi syarat ideal prima adalah atau ya, tadi kata penghubungnya. Kalau memenuhi salah satu berarti masih termasuk dalam ideal prima. Jadi ini masih memenuhi. Kemudian saya mengambil lagi 7 anggota D, di mana 7 didapat dari 7 dikali 1, dan 7 merupakan elemen D atau 1 bukan merupakan elemen D. Ini juga masih memenuhi. Kemudian ada 28 anggota D, di mana 28 didapat dari 7 dikali 4, di mana 7 merupakan elemen D atau 4 bukan merupakan elemen D. Saya ambil lagi 63 elemen D, di mana didapat dari 7 dikali 9, dan 7 merupakan elemen D atau 9 bukan merupakan elemen D. Ini kalau kita teruskan sampai ke bawah, pasti ada salah satu yang memenuhi, dan itu akan termasuk ke dalam ideal prima. Karena untuk setiap A, B elemen D, maka A elemen D atau B elemen D dapat kita simpulkan bahwa D adalah ideal prima. Jadi, D ini merupakan ring ideal prima. Kemudian saya punya contoh lain. Misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif, dan diketahui S beranggotakan 6K, di mana K merupakan anggota bilangan bulat dengan S ideal dari Z. Tentukan apakah S ring ideal prima atau bukan. Nah, lagi-lagi sebelum kita membuktikan soal tersebut ideal prima atau bukan, pastikan soal adalah ideal. Dan di sini sudah diberi keterangan bahwa S ideal dari Z, maka kita bisa langsung membuktikannya. Kita tahu bahwa S merupakan anggota yang didapat dari 6K, di mana
K-nya ini anggota bilangan bulat. Kalau saya memulai K-nya dari 1, maka S beranggotakan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Perhatikan, saya mengambil 6 anggota S, di mana didapat dari 6 dikali 1. Maka 6 anggota S atau 1 bukan merupakan anggota S. Ini masih memenuhi. Kemudian ada 18 anggota S, didapat dari 6 dikali 3, dan 6 merupakan anggota S atau 3 bukan merupakan anggota S. Kemudian saya mengambil lagi 24 anggota S, didapat dari 6 dikali 4, dan 6 merupakan anggota S atau 4 bukan merupakan anggota S. Tetapi perlu kalian tahu bahwa 24 bisa didapat dari 3 dikali 8. Ya enggak? Nah, ada 24 elemen S, tetapi 24 didapat dari 3 dikali 8, dan 3 bukan merupakan anggota S atau 8 bukan merupakan anggota S. Nah, ini bisa dilihat dari anggota S ini. Anggota S kan kelipatan 6. Lah, sedangkan 3 dan 8 ini bukan kelipatan 6, maka untuk anggota 24 ini tidak memenuhi syarat dari ideal prima tadi. Maka karena 3 bukan merupakan anggota S atau 8 bukan merupakan anggota S, maka S bukan ideal prima dari Z. Jadi dapat kita simpulkan bahwa S bukan ideal prima. Begitu yang membuktikan untuk yang bukan ideal prima. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu ideal maksimal. Untuk definisi, misalkan diberikan R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dari R. I dikatakan ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya, kecuali I itu sendiri dari R. Nah, jadi untuk menyebut ring adalah ideal maksimal atau bukan, dia harus termuat dalam ideal itu, idealnya sendiri. Tidak boleh termuat dalam ideal manapun. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, di sini saya mengambil soal yang sama dengan ideal prima tadi. Diketahui Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. Dan diketahui M beranggotakan 7K di mana K merupakan anggota bilangan bulat dengan M ideal dari Z. Buktikan apakah M ideal maksimal dari Z atau tidak. Nah, untuk menjawab soal ini, kita jabarkan dulu. M itu kan 7K atau kelipatan dari 7. Maka M ini beranggotakan 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa M ini tidak bisa termuat di ideal manapun kecuali dalam ideal M itu sendiri. Karena M tidak termuat di ideal yang lain kecuali pada M itu sendiri dan Z, maka M ini dikatakan ideal maksimal. Begitu. Jadi 7, 14, 21, 28 ini tidak bisa termuat di ideal manapun kecuali dalam ideal M di mana 7K itu. Kemudian saya punya contoh satu lagi. Diketahui Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. Dan diketahui F itu beranggotakan 6K di mana K anggota bilangan bulat dengan F ideal dari Z. Nah, tentukan apakah F ini ideal maksimal atau tidak. Nah, tadi kan di soal dikatakan bahwa F ini anggotanya 6K atau kelipatan 6. Ini kalau K-nya saya mulai dari min 1, maka anggotanya itu ada min 6, 0, 6, 12, dan seterusnya. Nah, saya mengambil anggota lain yaitu H, di mana H ini merupakan kelipatan dari 2. Berarti H ini adalah 2K, K anggota bilangan bulat. Nah, di sini anggota dari H adalah min 8, min 6, min 4, min 2, 0, 2, dan seterusnya. Nah, dapat kita lihat bahwa ada anggota yang kembar, ya kan? Min 6, di F ada min 6, kemudian di H juga ada min 6, terus ada 0 juga, ada 6. Dan ini kalau kita teruskan, maka akan ada anggota-anggota F yang termuat di H. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa F ini termuat di H.
Karena H ini kan merupakan anggota bilangan genap ya kalau kelipatan 2, dan F ini kan juga genap semua, jadi otomatis F ini termuat di H. Kemudian saya ambil anggota lain lagi yaitu I. I ini merupakan kelipatan dari 3, di mana I nanti anggotanya -9, -6, -3, 0, 3, dan seterusnya. Dan lagi-lagi kita mendapati elemen F yang berada di I. Ada -6, kemudian ada 6, ada 12, dan seterusnya. Nah, maka dapat kita katakan bahwa F ini termuat di I. Karena F termuat pada ideal yang lain, yaitu ideal pada bilangan bulat kelipatan 2 atau termuat di H ini, dan bilangan bulat kelipatan 3 atau I ini, maka F bukan ideal maksimal. Jadi karena F termuat pada H dan F termuat pada I, maka F bukan merupakan ideal maksimal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa F bukan ideal maksimal. Nah, begitu penjelasan untuk yang ideal maksimal. Kemudian lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ring polinomial. Nah, ring polinomial ini sebenarnya sama seperti polinomial-polinomial yang sebelumnya kita pernah pelajari, hanya nanti isi dari polinomial itu adalah suatu ring. Nah, ini definisinya. Misalkan diberikan R adalah ring komutatif, maka suatu polinomial Px dalam X atas ring R adalah suatu polinomial dengan koefisien di R dalam bentuk, nah bentuknya Px sama dengan sigma Ni sama dengan 0 dari AI X pangkat I. Nah, ini kalau kita jabarkan, maka bentuknya akan menjadi A0 X pangkat 0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sampai AN X pangkat N, di mana AI ini merupakan elemen R. Kemudian, untuk derajat polinomial Px berderajat N jika N adalah bilangan bulat terbesar dari pangkat Px. Nah, ini menentukan derajatnya sama seperti polinomial yang sebelumnya kita pelajari. Misal, saya punya fungsi Px sama dengan 7 ditambah 5x ditambah 4x kuadrat ditambah 4x pangkat 5. Maka Px ini berderajat 5. Kenapa? Karena 5 merupakan pangkat terbesar dari yang ada dalam fungsi Px ini. Ini kan ada pangkat 1, pangkat 2, ini pangkat 0, kemudian ada pangkat 5. Nah, pangkat terbesarnya adalah 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa Px ini berderajat 5. Kemudian ada polinomial monik. Misalkan Rx adalah suatu polinomial dengan U adalah elemen satuan atau elemen identitas perkalian, yaitu berapa? 1 ya. Nah, jika A dikali N sama dengan U, maka Rx dikatakan polinomial monik. Untuk contohnya, misal saya punya Px, ini fungsi yang nggak beraturan ya. Px sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 1. Nah, maka Px ini dikatakan polinomial monik. Untuk operasi pada ring polinomial itu sama seperti mengoperasikan polinomial biasa. Untuk lebih jelasnya, saya punya contoh soal ini. Misalkan diberikan Z5X adalah ring polinomial dengan koefisien bilangan bulat modulo 5. Diketahui Px ini adalah 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x. Dan Qx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Tentukan yang pertama Px ditambah Qx, yang kedua Px dikali Qx. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, tadi kan diketahui Px itu 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x. Dan Qx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Nah, tadi yang pertama kita disuruh menentukan hasil dari Px ditambah Qx dan Px dikali Qx. Karena kita menggunakan koefisien modulo 5, kalau kita kesulitan untuk membayangkan penghitungannya di otak, maka kita bisa menggunakan bantuan tabel. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel penjumlahan dan tabel perkalian. Nah, langsung saja untuk yang Px ditambah Qx.
berarti kan 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x ditambah 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Nah, untuk menjumlahkan suatu polinomial itu kan harus menjumlahkan suku-suku yang sejenis ya. Nah, kita ketahui bahwa 4x pangkat 3 ini sejenis dengan 4x pangkat 3 dan x kuadrat sejenis dengan 2x kuadrat. Nah, berarti kita mendapatkan hasil karena yang x pangkat 4 itu nggak ada gandengannya, jadi tetap 2x pangkat 4. Kemudian di sini 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Kita menggunakan tabel Cayley, yaitu ini 4 ditambah 4 hasilnya 3. Berarti kita menulisnya 3x pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2, x kuadrat ditambah 2x kuadrat, berarti kan 1 ditambah 2, 1 ditambah 2, 3 tetap, berarti 3x kuadrat. Ditambah, karena 3x nggak ada gandengannya, maka tetap 3x. Jadi hasil dari px ditambah qx adalah 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x. Gitu. Kemudian lanjut ke yang px dikali qx. Berarti ini 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x dikali 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Nah, di sini saya menuliskan ini px dikali 4x pangkat 3. Jadi begini penulisannya. Kemudian px dikali 2x kuadrat. Begini kita distribusikan. Nah, kemudian untuk menghitung ini 2 kali 4, kita lihat 2 kali 4 kan seharusnya 8. Cuma karena modulo 5 ini kongruen dengan 3. Berarti nanti hasilnya 3. Kemudian perkalian x dengan pangkat ini berarti pangkatnya dijumlah ya. Berarti 4 tambah 3, 7. Berarti 3x pangkat 7. Begitupun dengan yang ini. 4 dikali 4. Kita lihat di tabel, 4 dikali 4 kan 16 seharusnya. Karena modul 5 berarti 1. Berarti kita menulisnya tetap ya. Satunya dihilangkan x, terus pangkatnya pangkat 6, 3 tambah 3. Kemudian ini 1 dikali 4, ini tetap 4. Pangkatnya dijumlah 2 tambah 3, 5. Berarti 4x pangkat 5. Kemudian ini ada 3 kali 4. Nah, 3 dikali 4, 12. Tetapi di sini 2, berarti 2x pangkat 3 tambah 1, 4, berarti 2x pangkat 4. Nah, kemudian yang ini 2 kali 2, 4, terus 4 tambah 2, 6, berarti 4x pangkat 6. Kemudian 4 kali 2, nah kita lihat 4 dikali 2, 3, berarti 3, pangkatnya 3 tambah 2 kan 5, berarti 3x pangkat 5. Kemudian 1 kali 2 berarti kan tetap 2, kemudian 2 tambah 2, 4, berarti 2x pangkat 4. Ditambah ini 3 kali 2, 3 kali 2 kan 6, tetapi di sini 1 karena modulo 5. Berarti satunya tidak perlu ditulis, pangkatnya dijumlah 2 tambah 1, 3, berarti x pangkat 3. Jadi, hasil dari px dikali qx adalah 3x pangkat 7 ditambah x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Nah, jadi di dalam sini itu polinomial yang mengandung unsurnya itu adalah ring. Begitu, makanya ring ini disebut ring polinomial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.